Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini, Ratapan 5 ayat 21. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeremia adalah nabi yang meratap. Bahwasanya dia menuliskan kitab yang sangat penting bagi bangsa Israel. Salah satu yang dia tuliskan yang sangat populer dan luar biasa adalah kitab Yeremia. Dan hal yang pernah dia tuliskan yang merupakan puisi, dia menuliskannya dengan bentuk akrostik karena dia sulit untuk mengungkapkan emosionalnya, yakni kitab Ratapan. Kitab ini penuh dengan air mata, sehingga ketika ia melihat keadaan itu tidak dapat lagi diperbaiki, pada akhirnya dia hanya meratapi itu. Dia tidak mampu melakukan apa-apa. Dan kemudian dia berefleksi dan berkata kepada Allah, bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bukankah ini adalah seruan di mana seluruh umat manusia ternyata tidak bisa menciptakan keselamatannya sendiri? Keselamatan itu bersifat monergisme. Itu adalah pekerjaan Allah. Kita tidak mengerjakan pekerjaan itu. Kita hanya menerima dari apa yang dikerjakan oleh Allah. Bagaimana cara menerimanya? Jawabannya adalah iman. Iman itu adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Ini dasarnya, bahwasanya kita beriman dan kita mendapatkannya. Sehingga ketika Yeremia berkata, baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, maka tentu Allah lah yang bisa memperbaiki ini semua. Kita perlu mengingat mengapa Yeremia harus berkata demikian. Ternyata keberdosaan itulah yang menghancurkan. Kita tidak boleh main-main dengan dosa, karena ternyata dosa itu menghancurkan. Jika saudara menganggap bahwa saudara mengerjakan dosa yang kecil, itu juga akan menghancurkan saudara. Saudara tidak akan bisa kembali. Ketika saudara telah berada di dalam jalan hidup itu, yakni Kristus, tetapi saudara masih mementingkan keinginan duniawi, hati-hati, saudara bisa tidak bisa kembali ke jalan yang sesungguhnya. Saudara akan terus berjalan sesuai dengan selera saudara, keinginan saudara, tetapi tidak ada jalan untuk kembali.
Apakah itu tidak cukup menakutkan bagi saudara? Inilah waktunya kita merespon, supaya hal yang terjadi dalam peristiwa kita peratapan ini bukan lagi menjadi hal yang terjadi bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau mengingatkan kami betapa mengerikannya hari penghakiman-Mu itu. Yeremia pada akhirnya meratapi apa yang terjadi kepada bangsa-Mu Israel. Mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Mereka bermain-main. Mereka bahkan melawan-Mu, Tuhan. Bapa, Engkau telah membawa kami kembali di dalam Kristus. Peganglah kami, Bapa, karena kami begitu lemah, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak kembali kepada dosa lama kami, sehingga kami tidak mendapatkan jalan untuk kembali. Kami memohon Bapa, baharuilah hidup kami, karena Engkaulah yang mampu melakukannya. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.